Oke, mari kita langsung selami aja materi ini. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah konsep yang, jujur saja, bisa mengubah total cara kamu mengejar kesuksesan seumur hidup. Kita akan membedah wawasan luar biasa dari buku The Code of the Extraordinary Mind, karya Vishen Lakhiani, berdasarkan ringkasan mantap dari Productivity Game. Buat kamu yang suka banget belajar dengan efisien dan butuh kerangka berpikir yang solid, wah, kamu ada di tempat yang tepat. Kita bakal merombak habis-habisan cara kita menetapkan dan memandang tujuan. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan besar ini. Apakah mencapai tujuan kamu itu benar-benar bikin kamu bahagia? Maksud saya, ini kan pola pikir standar yang udah diajarkan ke kita sejak kecil ya nggak? Kita sering menunda kebahagiaan sampai kita mencapai titik tertentu. Kayak, oh aku bakal bahagia banget kalau dapat promosi itu. Atau, aku baru bisa tenang kalau target bulan ini tembus. Nah, hari ini kita bakal menantang ide itu. Karena aslinya, menunggu untuk bahagia justru bisa jadi kelemahan terbesarmu. Jadi begini jebakannya, semakin banyak kebahagiaan yang kita gantungkan pada suatu pencapaian, semakin besar juga ketakutan kita untuk gagal. Wajar kan? Saat kebahagiaan kita yang jadi taruhannya, kita pasti ketakutan. Dan uniknya, ketakutan akan kegagalan ini malah bikin kita main aman. Kita jadi bikin tujuan-tujuan yang kecil, gampang ditebak, dan sama sekali nggak menginspirasi. Cuma karena kita tahu kita pasti bisa mencapainya. Padahal dengan melakukan itu, kita malah nyetop pertumbuhan kita sendiri loh. Kita berhenti mengukir prestasi luar biasa gara-gara terlalu takut meleset dari target. Nah, buat keluar dari jebakan ini, mari kita masuk ke fase pertama. Ini yang disebut dengan fase 1, tujuan yang didorong oleh diri sendiri atau self-fueled goals. Vishen Lakhiani ini punya metode penetapan tujuan 2 fase yang benar-benar bakal ngebalik cara pandang kita soal kesuksesan. Yuk kita lihat. Konsep fase 1 ini bermula dari pengalaman Vishen sendiri. Waktu itu, dia lagi merenung dalam-dalam di tengah gurun pasir Nevada di festival Burning Man. Di momen itu, dia menyadari sesuatu yang cukup bikin kaget. 3 tujuan utama yang dia rasa sangat dia butuhkan buat bahagia, ternyata semuanya ada di luar kendalinya. Bayangin aja, tujuan-tujuannya waktu itu adalah merasa dicintai oleh istrinya, baca 1 buku setiap minggu, dan bisa lebih banyak traveling atau berpetualang. Terus dia mikir, kalau istrinya lagi bad mood parah, dia mungkin nggak merasa dicintai. Terus, kalau tiba-tiba ada krisis di kantor, boro-boro baca buku atau jalan-jalan kan? Intinya, kebahagiaannya tuh rapuh banget. Gampang banget dihancurkan oleh situasi eksternal. Sekarang, perhatikan pergeseran yang sangat menarik ini. Gimana caranya dia mengubah tujuan-tujuan eksternal yang rentan tadi menjadi sesuatu yang sepenuhnya ada di tangannya sendiri. Dia membedah tujuan awalnya dan mencari inti pengalaman paling dasar yang sebenarnya dia cari. Alih-alih bilang harus dicintai istri, dia ubah jadi dikelilingi oleh cinta. Daripada baca buku seminggu sekali, dia ubah jadi selalu belajar dan berkembang. Terus, jalan-jalan dan petualangan, dia ganti jadi memiliki pengalaman manusia yang luar biasa. Kelihatan kan bedanya? Poin krusialnya begini, tujuan-tujuan yang baru ini 100% berada di bawah kendalinya. Nggak ada yang bisa merebutnya dari dia. Artinya, nggak ada kegagalan yang bisa menjatuhkannya. Vishen bahkan mencatat, kalaupun terjadi skenario terburuk, misalnya nih, dia tiba-tiba bangkrut, jadi tunawisma dan sendirian di jalanan New York City, dia masih bisa kok dikelilingi oleh cinta. Karena cinta itu sumbernya dari dalam dirinya sendiri. Dia masih bisa belajar dari koran bekas yang dia temukan, dan dia tetap bisa merasakan kebahagiaan luar biasa cuma dengan melihat anak-anak kecil main di Central Park. Dan asal kamu tahu, konsep ini bukan cuma omong kosong filosofis aja, tapi sangat mengakar kuat di psikologi. Perasaan cinta, keinginan untuk tumbuh, dan mendapatkan pengalaman hebat, itu semua pada dasarnya adalah kebutuhan fundamental kita sebagai manusia. Kalau kamu ingat pelajaran soal hierarki kebutuhan Maslow, nah, hal-hal inilah yang menduduki tingkat atas dari piramida tersebut. Ini adalah fondasi kuat untuk mencapai aktualisasi diri kita. Percaya atau enggak, kamu bahkan bisa mencapai tujuan tingkat tinggi ini cuma dalam 5 detik. Coba ambil contoh tujuan merasa dicintai tadi. Gimana caranya dapat itu dalam 5 detik? Gampang. Coba deh tutup matamu sekarang. Bayangkan wajah beberapa orang yang paling kamu sayangi. Bayangkan kamu lagi memeluk mereka, dan rasakan kehangatan cinta itu di hatimu. Boom! Selesai. Kamu baru aja mencapai tujuan tersebut. Gak peduli sehancur apapun situasi di luar sana, atau bahkan kalau kamu baru aja berantem hebat sama teman, kamu bisa memicu perasaan itu kapan aja. Ada satu perumpamaan brilian banget dari penulis untuk ngejelasin ini. Punya tujuan yang didorong oleh diri sendiri itu ibarat kamu punya sebuah mesin slot internal di dalam kepalamu, tapi mesin ini udah diam-diam kamu akali supaya selalu menang setiap kali tuasnya ditarik. Menang terus tanpa batas.
Fase 1 nih ngasih kamu ledakan kebahagiaan kapanpun kamu butuh, dan ketika kamu udah punya sumber kebahagiaan yang bisa diandalkan ini, kamu jadi bebas mengambil risiko-risiko yang super besar, karena kamu tahu, apapun yang terjadi, fondasi bahagiamu nggak bakal hancur. Tapi kita nggak bakal berhenti di situ aja dong. Setelah kita punya kebahagiaan yang tahan banting itu, mari kita masuk ke fase 2, 3 pertanyaan vital. Sekarang, kita beneran udah siap mental buat ngejar hasil-hasil yang gila dan luar biasa di dunia nyata. Di fase 2 ini, kita mulai pasang target yang besar, berani, dan pastinya bakal memaksimalkan potensi diri kita. Caranya, kita harus menanyakan 3 pertanyaan kritis ke diri kita sendiri secara berurutan. Alurnya itu runtut banget, kita mulai dari memikirkan pengalaman, lalu masuk ke pertumbuhan, dan ditutup dengan kontribusi. Oke, coba tanyakan ini pelan-pelan ke dirimu sendiri. Kalau seandainya waktu dan uang sama sekali bukan hambatan, dan kamu nggak perlu minta izin ke siapapun di dunia ini, pengalaman apa yang paling pengen kamu rasakan? Pertanyaan pertama ini sengaja dirancang buat ngehancurin semua tembok batasan mental yang sering nahan kita. Ini benar-benar memaksa kamu untuk membayangkan masa depan yang bikin kamu merinding saking semangatnya. Sebagai contoh biar lebih kebayang dari materi referensi kita, ada seseorang yang pas nanya pertanyaan ini ke dirinya sendiri, dia sadar kalau pengalaman yang paling dia pengenin itu adalah kebebasan. Secara spesifik, dia pengen banget punya kebebasan ngurus bisnis online sendiri, punya sumber daya finansial, dan waktu yang super fleksibel biar bisa jalan-jalan sama keluarganya kapan aja sepanjang tahun. Nah, ini adalah contoh visi pengalaman yang sangat murni. Setelah kamu nemu pengalaman apa yang kamu mau, kamu beralih ke pertanyaan kedua. Kira-kira saya harus bertumbuh menjadi sosok yang seperti apa ya, supaya bisa mendapatkan pengalaman itu? Ingat, kamu nggak bakal bisa dapat pengalaman yang luar biasa kalau kamu terus-terusan jadi orang yang biasa-biasa aja. Kamu harus mulai mikir, skill atau mentalitas macam apa yang perlu kamu bangun supaya kamu pantas dapetin impian tadi. Melanjutkan cerita contoh tadi nih, kalau pengalaman yang dia kejar adalah jalan-jalan bebas bareng keluarga, otomatis dia butuh yang namanya upgrade diri gila-gilaan. Dia sadar dia harus belajar keterampilan ngebangun bisnis online yang sukses dari nol, dan secara pribadi dia harus bertumbuh menjadi seorang pengajar produktivitas yang diakui secara global. Intinya sederhana, pengalaman yang besar pasti menuntut pertumbuhan diri yang masif. Lalu kita sampai di pertanyaan ketiga, ini adalah pertanyaan mulia yang bakal melengkapi seluruh siklusnya. Sebagai hasil dari semua pertumbuhan diri saya tadi, bagaimana saya bisa memberikan kontribusi kembali ke dunia? Ini adalah langkah bermakna banget yang secara langsung menghubungkan ambisi pribadimu dengan dampak sosial yang jauh lebih luas. Kembali ke contoh kita tadi, dengan menjadi guru produktivitas yang hebat dan pencerita yang jago, kontribusinya adalah dia jadi bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk mulai bertindak. Jadi keahlian yang awalnya dia bangun murni buat dapetin kebebasannya sendiri, ujung-ujungnya malah mengalir keluar buat ngasih alat dan inspirasi ke orang lain, supaya mereka juga bisa menciptakan hasil terobosan dalam hidup mereka. Keren banget kan? Pasti ada di antara kamu yang mikir, waduh, gimana kalau tujuan awalku ini kedengarannya agak narsis atau egois? Hei, tenang aja. Kalau awalnya keinginan kamu itu terkesan cuma mentingin diri sendiri, misalnya kamu cuma pengen kelihatan keren ngomong di panggung TED, itu sah-sah aja kok, nggak masalah. Karena begini, dalam perjalanan jatuh bangun kamu menuju panggung TED itu, kamu bakal dipaksa untuk bertumbuh sebagai manusia. Dan pada akhirnya, presentasi kamu itu pasti bakal menginspirasi banyak orang. Jadi tujuan yang awalnya kelihatan sia-sia dan egois tadi, pelan-pelan berubah jadi dampak yang sangat berarti melalui proses pertumbuhan. Nah, saat kita menggabungkan seluruh kerangka berpikir dari Vision Lakhiani ini, kita akhirnya tiba di tujuan akhir yang sebenarnya. Ini udah bukan sekedar ngebahas soal ngejar angka, teman-teman. Ini adalah tentang jalan menuju kepuasan yang utuh. Dan ini tergambar dengan sangat brilian. Coba lihat, di fase 1, kamu berhasil mengamankan tombol kebahagiaan internalmu. Kapanpun kamu butuh, kamu bisa merasa bahagia. Lalu di fase 2, kamu menetapkan target-target yang memaksimalkan pertumbuhan kamu. Saat kamu menggabungkan dua hal ini, mengejar pertumbuhan masif di luar, tapi tetap punya fondasi kebahagiaan tanpa syarat di dalam, hasilnya tuh bukan lagi sekedar sukses, melainkan sebuah kepuasan puncak yang benar-benar hakiki. Jadi inilah kesimpulan besarnya, pesan inti dari seluruh pembahasan kita. Orang-orang dengan pemikiran yang luar biasa itu nggak pernah menggantungkan kebahagiaan mereka pada setiap pencapaian eksternal. Sama sekali nggak. Mereka selalu membangun fondasi kebahagiaannya dari dalam dulu. Hal inilah yang ngasih mereka keberanian mutlak untuk ngejar target-target yang supermasif. Karena mereka tahu mereka nggak akan kehilangan apapun hasil akhirnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan penting yang harus banget kamu renungkan hari ini. Apa sajakah tujuan yang didorong oleh diri kamu sendiri? Target internal apa yang mau kamu setting hari ini, biar kamu bisa selalu menang jackpot di mesin slot kebahagiaanmu?
Definisikan itu sekarang juga, temukan kebahagiaan yang 100% ada di bawah kendalimu, dan bersiaplah untuk mengejar hal-hal yang benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak ya sudah belajar bareng saya hari ini. Sampai jumpa lagi.